Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dewi Nurmalasari dengan NPM 233402223. Di video kedua kali ini saya akan membahas kasus kedua mengenai Health and Safety Environment atau sistem manajemen yang bertujuan untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan di tempat kerja pada kasus kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. PT Pertamina atau Persero adalah BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Dalam 4 tahun terakhir, tercatat 8 insiden kebakaran yang terjadi di kilang dan depo milik PT Pertamina. Yang pertama ada kilang Balikpapan mengalami 3 kali kebakaran, yaitu pada Maret tahun 2022 akibat percikan api di pipa inlet, dan Mei 2022 yang menewaskan 1 pekerja, serta pada Mei 2024 yang masih dalam tahap investigasi. Yang kedua ada kilang Dumai terbakar pada April 2023 melukai 5 pekerja, dan ada kilang Cilacap 2 kali terbakar yakni pada Juni 2021 di tangki benzen dan November 2021 di tangki Pertalite. Selanjutnya ada kilang Balongan mengalami kebakaran hebat pada Maret 2021 akibat kebocoran gas menyebabkan 1 kematian dan 14 luka-luka. Sementara itu, Depo Pelumpang, Jakarta terbakar pada Maret 2023, menewaskan 17 orang dan melukai 50 lainnya, dengan dugaan penyebab berupa kebocoran BBM. Nah, sebagian besar insiden dipicu oleh kebocoran gas, percikan api, dan penyimpanan bahan mudah terbakar. Artinya, ada bahaya serius yang mungkin belum dikendalikan dengan di kilang minyak sendiri ada beberapa resiko bahaya. Kita bisa membaginya ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada bahaya api dan ledakan. Kilang mengolah minyak dan gas yang mudah terbakar. Sedikit saja kebocoran bisa menyebabkan ledakan. Yang kedua ada bahaya gas beracun. Ada gas seperti H2S atau hidrogen sulfida yang beracun dan cukup mematikan. Yang selanjutnya bahaya dari mesin. Mesin bertekanan tinggi bisa meledak kalau rusak dan alat yang berat bisa menyebabkan cedera. Selanjutnya ada bahaya karena kesalahan manusia. SOP aturan kerja tidak dijalankan dan pekerja yang kelelahan atau tidak dilatih dengan baik. Nah, lalu bagaimana cara kita mengendalikannya? Dalam dunia HSE kita mengenal 5 tingkatan pengendalian bahaya dari yang paling efektif sampai yang paling lemah. Yang pertama ada eliminasi atau menghilangkan bahaya dari sumbernya. Contohnya, jangan simpan bahan mudah terbakar di tempat yang panas. Yang kedua, substitusi atau mengganti bahan dengan yang lebih aman. Contohnya, mengganti bahan kimia berbahaya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan, atau mengganti proses kerja yang beresiko dengan proses yang lebih aman. Yang ketiga ada engineering control atau gunakan alat pengaman. Contohnya pasang alat mendeteksi gas dan gunakan sistem pemadam otomatis jika terjadi kebakaran. Selanjutnya ada administrative control atau buat aturan dan latihan seperti jadwal inspeksi rutin, pelatihan darurat dan evakuasi, serta shift kerja supaya tidak ada yang kelelahan. Dan yang terakhir, pakai alat pelindung diri atau APD seperti helm, sarung tangan tahan panas, masker gas, baju anti api. Nah, tapi ingat ya, APD adalah perlindungan terakhir. Jadi yang utama adalah mencegah bahaya sejak awal. Selain itu, PT Pertamina juga harus menjalankan aturan-aturan HSE atau Health, Safety and Environment yang berlaku di Indonesia dan internasional. Dalam industri beresiko tinggi seperti kilang minyak ini, standar HSE wajib diterapkan agar kegiatan operasional tetap aman, sehat, dan tidak merusak lingkungan tentunya. Salah satu standar utama yang berlaku di Indonesia adalah SMK 3 atau Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. SMK 3 mewajibkan perusahaan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai risiko kerja, menyusun rencana HSE tahunan, melakukan evaluasi berkala, dan melibatkan seluruh karyawan dalam sistem keselamatan kerja. Selain itu ada ISO 45001 merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keselamatan kerja. Standar ini menekankan pentingnya keterlibatan pimpinan perusahaan dalam pengelolaan HSE, pelibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, serta pengawasan dan perbaikan sistem secara berkelanjutan. Perusahaan seperti Pertamina yang bergerak di bidang migas juga perlu mengikuti standar NFPA atau National Fire Protection Association
yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, termasuk penempatan alat, pemadam kebakaran, jalur evakuasi, dan sistem alarm darurat. Kemudian, perusahaan juga harus memiliki SOP atau Standar Operasional Prosedur yang spesifik dan terperinci untuk setiap aktivitas beresiko, seperti prosedur pengisian tangki, pengecekan pipa tekanan, dan pengoperasian katup. SOP ini bertujuan agar semua pekerja memiliki panduan kerja yang aman dan tidak melakukan kesalahan fatal. Nah, yang terakhir, perusahaan wajib melakukan pelatihan dan simulasi keadaan darurat secara berkala, seperti latihan evakuasi dan pemadaman kebakaran agar seluruh pekerja tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi insiden. Dengan menerapkan semua standar ini secara konsisten, perusahaan seperti Pertamina dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja, menjaga keselamatan karyawan, melindungi lingkungan, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap operasional perusahaan. Standar HSE bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan strategi penting dalam manajemen operasional modern.